9, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Baca yang biru. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itu pesan juga buat kita. Berbahagia kita yang tidak lihat tanda, tidak lihat bukti, sakit, doa-doa tidak sembuh. Tidak lihat bukti kan? Kekurangan, berdoa, belum datang. Tuhan mencukupkan. Tuhan bilang berbahagia kalau tetap percaya walaupun tidak melihat. Tidak melihat Tuhan Yesus, tidak melihat tanda, tidak melihat bukti pertolongan Tuhan. Ada orang yang dalam keadaan yang ditangkap tidak bersalah karena memberitakan Injil, ada guru sekolah minggu. Jemaat berdoa supaya guru sekolah minggu ini yang dituduh pencemaran, penistaan agama. Jemaat berdoa, banyak juga hamba Tuhan berdoa supaya orang ini lolos, ternyata tetap dipenjarakan. Diharapkan penjara cuma beberapa hari, malah diputuskan berapa bulan atau sampai lebih dari setahun. Sudah jelas tidak adil. Jemaat berdoa, tidak ada bukti. Rupanya Tuhan punya rencana. Sementara guru sekolah minggu itu ada di penjara, ada banyak orang yang dikuatkan dan ada yang diselamatkan. Kita tidak mengerti seringkali jalan Tuhan satu hari di depan kita. Jadi apapun yang kita alami, tidak melihat pertolongan Tuhan sekalipun, tetap percaya, berbahagia. Berbahagialah engkau jika engkau tidak melihat. Apabila engkau tidak melihat bukti penyertaan Tuhan, melihat bukti kuasa Tuhan, tetapi engkau tetap percaya. Itu yang Tuhan mau. Kita bertahan percaya seperti itu sampai akhir. Oke, Tuhan berkati. Nah, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang pertama, pelajaran yang kita mau lihat. Yang pertama, baca sama-sama. Tuhan Yesus dapat masuk dalam ruangan yang terkunci, tertutup. Tidak ada jalan, tidak ada pintu. Tidak ada yang terbuka. Tapi Tuhan bisa masuk, hadir. Kita juga dapat lihat, kita lihat ayatnya tadi, saya tulis kecil, pindahkan dari yang tadi. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Sementara kumpul murid-murid masih takut dengan orang-orang Yahudi, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir. Tiba-tiba sudah hadir. Minggu lalu dikatakan begitu Tuhan Yesus bicara, hadir dan bicara, murid-murid sangat bersukacita. Di sini sudah tidak ditulis mereka bersukacita, tapi pasti mereka bersukacita. Begitu Tuhan hadir. Nah, kita dapat pelajaran begini. Seringkali kita dikepung, ditutup oleh macam-macam hal. Orang tutup jalan untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita. Orang tutup jalan perdagangan. Orang tutup untuk kita dapat peluang usaha, dapat untung. Orang tutup macam-macam hal. Orang tutup gereja. Orang tutup segala macam. Tetapi kita mau belajar bahwa Tuhan tidak dapat dibatasi. Tuhan Yesus tidak, dia bangkit. Itu sebabnya dia ada sampai hari ini. Kita ingat Paulus atau Saulus yang sedang dalam perjalanan mau pergi tangkap orang-orang Kristen di Tarsus
dia mau pergi tangkap, ada izin untuk tangkap, penjarakan mereka, menyiksa mereka, menganiaya. Tapi Tuhan tunjukkan diri ke Saulus di tengah jalan. Saulus tertutup oleh pengajaran yang kuat, fanatisme agama. Kita sudah saksikan dan dengar banyak kesaksian orang yang dikurung oleh fanatisme agama dari sejak kecil. Karena kasih Tuhan, selalu karena kasih Tuhan, untuk supaya tidak ada orang yang nggak nyambung. Oh, syukur. Saya kira saudara lupa. Supaya tidak ada orang yang binasa. Itu kasih Tuhan, itu kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan yang kita tahu, Dia tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi supaya semua orang berbalik. Buat orang Kristen yang murtad, berbalik. Dan orang yang belum kenal Tuhan, bertobat. Dan selamat. Tuhan mau begitu. Itu sebabnya Paulus terkunci dengan segala macam ajaran, doktrin. Dan banyak orang hari-hari ini kita dengar. Mereka terkurung. Sepertinya tidak mungkin mereka kenal Tuhan Yesus, mereka diselamatkan, sepertinya tidak mungkin. Tapi kaget. Setelah waktu gereja baru selesai dibakar beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa lagi, sudah lebih 20 tahun lalu, 96, sudah 30 tahun. Saya kira baru kemarin. 30 ya? 30. Bapak Agus baru menikah waktu itu. Grace sudah SMA. Jadi, yang saya kaget, waktu saya diundang khotbah di satu gereja cukup besar di Kepulauan Riau. Terus gembalanya cerita, minggu lalu saya baptis orang. Dia bilang dia dari sini. Orang itu cerita, dia bilang saya ikut bakar gerejanya pendeta Alfon. Dia bilang, si yang senior saya itu bilang, saya tanya-tanya dia, yang Alfon itu siapa? Tapi dia bilang Panarukan, saya ingat kamu. Oh, rupanya kamu pakai nama Alfon juga kalau di sana. Saya kaget. Orang yang kita tidak sangka, terkurung oleh ajaran keras, oleh doktrin keras. Kalau bunuh orang Kristen itu mati syahid, dapat sorga, dapat bidadari. Itu kan mereka dikurung dengan ajaran itu. Terkurung. Tapi Tuhan jangkau mereka dan mereka tanggapi. Mereka alami kelepasan, keselamatan. Begitu juga dengan kita, saudara. Ingat baik-baik ini. Ketika kita sedang terkurung oleh penyakit, terkurung oleh apapun, oleh masalah apapun, dalam rumah tangga, dalam pribadi, dalam usaha, terkurung, seperti tidak ada jalan keluar. Kita harus ingat, Tuhan mampu tembus, tidak usah melalui jalan. Tuhan tidak perlu jalan untuk masuk. Tuhan selalu punya jalan karena Dia adalah jalan kebenaran, ya kan? Ini yang kita harus ingat baik-baik. Masalah kita sudah terkurung dengan keadaan apapun, kita harus ingat Tuhan selalu mampu hadir, mampu menolong dalam keadaan yang tertutup, terkurung dengan cara apapun. Amin.